Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam belajar di rumah. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur, mengidentifikasi teks prosedur. Mengidentifikasi teks prosedur. Ini ada bacaan atau contoh dari teks prosedur tentang menyampul buku sekolah. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotor saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi. Kamu dapat menggunakan sampul yang berwarna-warni agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku diantaranya selotip, gunting, dan kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Berikut cara menyampul buku yang benar. Yang pertama, lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Yang kedua, buatlah 2 irisan berbentuk segitiga di tengah-tengah sisi panjang tepian sampul kertas atau tepat pada bagian punggung buku. Yang ketiga, lipatlah sisa sampul ke dalam sehingga membungkus setiap tepi buku. Lanjutkan pada ketiga sudut lainnya. Lipatlah setiap tepian sudut sampul ke dalam agar sampul tidak mudah terlepas. Kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. Setelah selesai pada satu sisi, tutuplah bukumu dan tekan agar lipatan semakin rapat, lalu ulangi pada sisi lainnya. Namai bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Itu adalah contoh dari teks prosedur menyampul buku sekolah. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum kita mengidentifikasi atau menganalisis teks prosedur menyampul buku sekolah ini. Sudah cukup? Kita lanjut untuk menganalisis yang pertama. Teks tersebut merupakan teks prosedur karena memenuhi ciri-ciri dan struktur teks prosedur. Berikut ciri-ciri teks prosedur dan kaidah bahasa yang digunakan berdasarkan teks menyampul buku sekolah. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Dengan penjelasan, teks tersebut berupa poin-poin kegiatan yang ditunjukkan dengan menggunakan angka-angka. Setiap langkah kegiatan saling berkaitan dan dibuat secara runtut. Jadi, teks prosedur ini berupa poin-poin atau langkah-langkah, bisa juga berupa paragraf yang saling berkaitan dan runtut. Kemudian menggunakan kalimat saran dan larangan. Sebagai contoh, pada kalimat, kamu juga dapat memberikan selotip agar setiap lipatan, kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. Pada kalimat ini, ada kata agar. Ini berarti menunjukkan bahwa ini saran. Kemudian teks disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail mengenai tiap tahapan. Kemudian berisi informasi yang bersifat objektif
Dengan penjelasan, teks prosedur ini bermanfaat untuk siswa sekolah sebagai panduan untuk menyampul buku sekolahnya agar tidak cepat kotor atau rusak. Selanjutnya menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, di antaranya lipatlah, letakkan, tutuplah, dan namai. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal seperti lalu. Kemudian menggunakan kalimat persuasif, namai bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Kemudian menggunakan verba material dan tingkah laku, seperti lipatlah kertas dan tutuplah bukumu. Dari analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri teks prosedur yang pertama adalah berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Ciri yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Jadi setelah dianalisis, baru kita mengetahui bahwa ciri-ciri teks prosedur ada 5 poin. Kemudian kita lanjut. Analisis struktur teks prosedur dari teks menyampul buku sekolah. Yang pertama, pengantar atau pembuka. Pengantar dari teks prosedur tersebut terdapat di awal paragraf. Penulis menjelaskan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai contoh, buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotor saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi. Kamu dapat menggunakan sampul yang berwarna-warni agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, pada kalimat tersebut, itu menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, material. Pada teks tersebut, material atau peralatan yang akan digunakan dijelaskan di awal paragraf pada kalimat keempat. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku diantaranya selotip, gunting, dan kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Jadi peralatan yang digunakan ini dijelaskan pada kalimat tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah. Tahapan kegiatan disusun menggunakan angka, yaitu dari 1 sampai 7. Ini yang ada di bacaan tadi. Yang pertama, lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Yang kedua, ada kata buatlah di depan, kemudian dan seterusnya. Dari analisis struktur teks prosedur, dapat kita simpulkan bahwa struktur teks prosedur yang pertama, pengantar atau pembuka. Yang kedua, material. Yang ketiga, langkah-langkah. Baik, sudah dijelaskan untuk analisis dari ciri-ciri maupun struktur teks prosedur, kemudian juga sudah kita bahas dan kita temukan apa ciri-ciri teks prosedur, kemudian struktur teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa mencoba latihan. Jadi kalian bisa mencoba latihan mencari atau menganalisis ciri-ciri dan struktur dari contoh teks prosedur layang-layang. Layang-layang. Layang-layang merupakan salah satu mainan anak-anak yang masih kerap dimainkan hingga saat ini.
Cara membuat layang-layang cukup mudah, serta bisa dibuat dengan alat dan bahan yang sederhana. Bahan yang dibutuhkan antara lain bambu tipis, kertas minyak, lem kertas, benang, pisau, dan gunting. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Buatlah kerangka layangan dengan 2 buah bambu yang sudah disiapkan. Letakkan bambu dengan menyilang dan seimbang antara panjang bagian kanan dan kirinya. Ikat bambu tersebut menggunakan benang pada setiap bagian. Guntinglah kertas minyak sesuai kerangka layang-layang dan tempelkan. Hiaslah layang-layang sesuai yang kamu inginkan. Untuk teks layang-layang ini bisa kalian nanti screenshot, kemudian nanti kalian mencoba menganalisis ciri-ciri maupun strukturnya. Setelah selesai, nanti tugas kalian kirim ke WA, langsung ke Pak Lambang. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat dalam belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.